Firman Tuhan katakan, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kebenaran akan memerdekakan kamu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu satu. Kemudian di ayat yang ke-35 tadi, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan, ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya. Tadi Bapak Saudaraku, pertama bahwa kebenaran yang memerdekakan kita. Kedua dikatakan apabila anak itu memerdekakan kamu. Anak itu yang dimaksud adalah Yesus. Memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka, kata firman Tuhan. Nah, saya baca tadi Bapak Saudaraku dalam Galatia pasal 5 dikatakan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Kristus sudah memerdekakan kita, kata firman Tuhan. Kalau kita mengerti sebuah kebenaran, dikatakan itulah yang akan memerdekakan kita. Kebenaran apa yang perlu kita tahu Bapak Ibu Saudaraku, yaitu bahwa Kristus sudah memerdekakan kita. Kristus Yesus dikatakan sudah memerdekakan kita, Bapak Ibu Saudaraku, dari apa? Dari perhambaan dosa. Di ayat yang sebelumnya kita lihat. Memerdekakan kita dari perhambaan dosa. Kristus Yesus sudah memerdekakan kita, Bapak Ibu Saudaraku, sudah membebaskan kita dari kutuk dosa. Membebaskan kita dari maut. Menebus kita dari kematian kekal. Ya, Kristus Yesus sudah memerdekakan kita, sudah membebaskan kita, sudah menebus kita dengan cara menjadikan dirinya sebagai gantinya di kayu salib. Dia menanggung segala kutuk dosa kita. Dia menanggung segala penderitaan kita di kayu salib. Dan oleh darahnya, Bapak Ibu Saudaraku, maka dia menebus kita. Firman Tuhan katakan bahwa sebab kamu telah ditebus bukan dengan barang yang panah, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu tahu kebenaran dan kita perlu meyakini sebuah kebenaran, yaitu kabar baik berita Injil bahwa Kristus Yesus sudah mati bagi kita di kayu salib, menanggung segala dosa kita, membebaskan kita dari segala belenggu dosa, membebaskan kita dari segala kutuk dosa. Sebab tanpa Yesus mati di kayu salib, Bapak Ibu Saudaraku, kutuk dosa itu ada dalam hidup kita, belenggu dosa itu ada dalam hidup kita, maut menanti kita. Tetapi dikatakan kita sudah dipindahkan dari dalam kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib lewat kematian Yesus Kristus di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus sudah memerdekakan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, walaupun Bapak Ibu Saudaraku masih banyak juga orang yang Kristen, ya, orang Kristen yang masih hidupnya diperhamba, ya, yang hidupnya masih terikat. Hidupnya masih diperhamba, diperbudak oleh dosa dan yang lainnya. Hidupnya masih terikat oleh kegelapan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tapi kita diingatkan oleh firman Tuhan. Hari ini diingatkan lagi firman Tuhan ini bahwa Kristus Yesus sudah memerdekakan kita. Kristus Yesus sudah memerdekakan kita. Inilah kebenaran yang harus kita tahu. Inilah kebenaran yang harus kita percaya. Bahwa Yesus Kristus sudah mati di kayu salib. Dia sudah bangkit menyediakan tempat bagi kita. Maka kita, Bapak Ibu Saudaraku, dibebaskan dari belenggu dosa. Kita dibebaskan dari kutuk dosa. Kita dimerdekakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi kebenaran itu memerdekakan kita. Kalau kita tahu kebenaran dan kalau kita terima kebenaran itu. Sebab Bapak Ibu Saudaraku, banyak juga orang yang tidak terima akan kebenaran ini. Atau tidak percaya akan kebenaran ini. Saya Bapak Ibu Saudaraku